Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Fitriana Sinamora. Kali ini dengan materi perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi di Indonesia. Oke, let's check the next video. Hai Ola, gak apa-apa kan kalau saya bertamu ke rumahmu? Oh iya, kamu tahu gak? Kemarin saya sudah diskusi loh dengan guru sejarah kita, dan saya sudah tahu sedikit gambaran tentang perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Oh iya, bisa kamu jelaskan terhadap saya bagaimana gambarannya? Tentu bisa dong, sekarang kamu tanya aja apa yang belum kamu pahami. Apakah berakhirnya Perang Dingin berhubungan dengan munculnya perkembangan komunikasi di Indonesia? Kalau dibilang mempengaruhi secara langsung sih nggak juga. Tapi dengan diluncurkannya satelit pada masa Perang Dingin, itu menjadi pengaruh bagi perkembangan teknologi komunikasi di masa mendatang. Untuk pertama kalinya, Uni Soviet meluncurkan satelitnya bernama Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957 dari Kazakhstan. Kemudian Amerika menyusul dengan meluncurkan satelitnya bernama Explorer 1 pada 31 Januari 1958. Mengingat bergunanya satelit bagi kehidupan manusia, kemungkinan itu juga yang dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga mereka juga berusaha untuk memunculkan satelitnya, walaupun pada saat itu Indonesia termasuk negara yang baru merdeka. Sepertinya masih ada yang kurang nih penjelasannya. Bagaimana sejarah munculnya teknologi komunikasi di Indonesia pasca kemerdekaan? Untuk teknologi komunikasi di awal kemerdekaan sih Indonesia juga melirik satelit ya, khususnya pada masa Presiden Soeharto. Oh iya, kamu juga harus tahu bahwa Indonesia termasuk negara yang paling awal dalam penggunaan satelit dalam mempermudah komunikasi di negaranya. Selanjutnya, peristiwa apa yang terjadi? Jadi begini ya, meskipun agak terlambat dari Amerika dan Uni Soviet, tapi Indonesia juga berhasil meluncurkan satelitnya bernama satelit Palapa A1 pada tanggal 9 Juli 1976. Nah, untuk tempatnya sendiri diluncurkan dari Florida, Amerika Serikat. Sampai saat ini, berapa banyak satelit yang telah Indonesia luncurkan keluar angkasa demi perkembangan komunikasi? Yang harus sama-sama kita tahu sih bahwa berkat adanya Palapa A1, layanan telepon bisa beroperasi di Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan berlanjut ke program televisi. Jika pada awalnya stasiun televisi Indonesia hanya TVRI yang resmi dibuka pada 24 Agustus 1962 dan bertujuan hanya untuk meliput Asian Games di saat itu di Jakarta. Nah, selanjutnya ketika satelit berkembang, maka muncullah stasiun-stasiun TV swasta seperti yang kita tahu hingga sekarang ini. Kalau bicara jumlah satelitnya sih, paling enggak sampai tahun 2018 kita sudah memiliki 22 jumlah satelit. Di antaranya ada Palapa A1, A2, B1, B2, C1, C2, Telkom, dan lain sebagainya. Penambahan satelit dari waktu ke waktu ini juga beriringan dengan perkembangan komunikasi yang semakin pesat di Indonesia. Dan kepemilikan satelit inilah yang kian hari memberi perubahan dalam perkembangan komunikasi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Oh, begitu ya. Saya sudah mulai mengerti. Penjelasan Anda sangat dapat dipahami. Terima kasih banyak. Kamu biasa aja kali, kita kan berteman, jadi wajar dong saling berbagi informasi. Hei, kamu kenapa? Malam-malam gini kok rasanya masih ada aja yang dipikirin? Iya, saya kepikiran dengan materi kita selanjutnya, materi sejarah tentang perkembangan komunikasi dan transportasi. Oh itu, saya sih sudah baca beberapa sumber dan kita bisa diskusi kok tentang hal itu. Sekarang apa yang ingin kamu tanyakan? Dari segi perkembangan iptek, baik komunikasi informasi maupun transportasi seperti dahulu, orang menggunakan kendaraan darat dengan hewan atau becak kayu. Begitu juga komunikasi yang dulunya melalui surat,
rompet, beduk, dan lainnya, apakah hal tersebut memang harus diganti dengan transportasi yang jelas modern, yang sangat efisien, atau malah harus dilestarikan? Semakin ke sini kita bisa melihat sih bahwa pada umumnya manusia menginginkan kehidupan yang lebih efisien, di mana mereka didukung oleh peralatan yang canggih, baik itu dari segi komunikasi maupun transportasi. Tapi untuk memaksakan peralatan tradisional sejak zaman dahulu menjadi serba canggih seperti sekarang ini mungkin sih butuh proses. Khususnya di beberapa wilayah kali ya, seperti pedesaan maupun daerah terpencil yang mungkin belum ditunjang oleh sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi sah-sah aja sih kalau mereka yang masih hidup di daerah-daerah yang seperti itu masih menggunakan alat-alat yang tradisional, karena untuk menuju penggunaan teknologi yang canggih di wilayah mereka itu mungkin tidak semudah di wilayah perkotaan. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan, masyarakatnya sih sudah akrab dengan teknologi ya, di mana bisa kita lihat banyak dari aktivitas mereka sendiri melalui bantuan teknologi dalam penyelesaiannya. Berikut ulasan yang cukup sering diperdebatkan banyak orang. Di daerah terpencil memang seharusnya begitu, kental dengan kebudayaan leluhur, meyakini hal-hal mistis dan menjunjung tinggi tokoh masyarakat, agar negeri ini tetap memiliki citra yang khas dan asli. Dan masyarakat kota yang sibuk dengan pekerjaan tetap fokus dengan perkembangan dan perubahan iptek di masa yang akan datang. Baik, menurut kamu apa yang terbesit saat mendengar ulasan ini? Yang memfokuskan masyarakat terpencil untuk tetap menjaga kebudayaan leluhur, dan masyarakat kota fokus dengan penemuan-penemuan baru untuk menghasilkan sebuah perubahan, atau malah membantah ulasan tersebut? Ya sih, kalau masyarakat Indonesia itu memang perlu untuk menjunjung nilai-nilai luhur mereka yang ada sejak zaman dahulu. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang sih, meskipun di beberapa daerah masih menggunakan kentongan dan alat-alat tradisional lainnya, tapi ya untuk komunikasi sendiri saya rasa penggunaan handphone itu sudah masuk di beberapa desa gitu. Jadi untuk interaksi secara khusus mereka tidak menggunakannya secara tradisional lagi, bisa langsung menggunakan handphone gitu kan untuk berkomunikasi, atau mungkin sekedar kasih SMS dan lain sebagainya. Dan kamu jangan membayangkan ya bahwa kehidupan di kota itu memang sudah super canggih semuanya. Gak semua kok. Bahkan ada di beberapa kota Indonesia itu masih menggunakan alat transportasi tradisional. Contohnya itu ada di wilayah Bukit Tinggi, mereka masih menggunakan bendi. Kemudian di Jogja itu masih ada penggunaan andong. Dan di Lombok sendiri masih ada penggunaan cidomo. Dan yang menarik dari sini, ketiga-tiga alat transportasi ini ditarik oleh kuda. Dan kita sepakat sih bahwa benar di perkotaan itu lebih membutuhkan pengembangan teknologi dari hari ke hari. Karena hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat kota yang juga semakin meningkat. Dan di sini dapat kita lihat dari pengembangan transportasi contohnya. Kalau di ibu kota sih yang paling marak belakangan ini ya berkaitan dengan KRL, yaitu perkereta apian. Menurut kamu, apakah perkembangan dan penyebaran iptek di Indonesia telah mengalami kemajuan? Tentu dong sudah mengalami perkembangan. Salah satunya itu dapat kita lihat dari penggunaan handphone yang sudah menjamur di masyarakat Indonesia saat sekarang ini. Nah, kalau dilihat dari sejarah awalnya sih, sebelum kemunculan telepon di Indonesia, pernah loh telegraf itu digunakan di Indonesia, meskipun memang untuk kalangan terbatas, yaitu untuk kepentingan pihak kolonial. Selanjutnya, beberapa tahun setelah penggunaan telegraf, muncullah jaringan telepon lokal dan secara cepat menyebar ke sebagian besar wilayah Indonesia, tepatnya pada 16 Oktober 1882, di mana jaringan telepon lokal pertama ini menghubungkan area Gambir dan Tanjung Priok. Bahkan kalau kita lihat dari segi bentuknya sendiri itu sudah sangat berbeda ya. Kalau zaman dahulu itu kan identik dengan telepon genggam maupun telepon rumah itu yang besar, kemudian cukup berat untuk kita pegang gitu. Berbeda dengan yang kita temukan di masa sekarang. Belum lagi fitur maupun kemampuan yang ada pada telepon rumah maupun telepon genggam yang ada. Antara zaman dulu dan sekarang itu sudah tidak bisa kita bandingkan lagi. Jauh beda soalnya.
Televisi juga demikian, dari bentuknya yang cukup besar hingga sekarang itu bisa menempel di dinding. Kemudian siarannya juga yang lebih bervariasi, dan bahkan ada juga sekarang itu kita bisa menonton channel luar negeri. Begitu juga dengan radio. Kita tahu kan bahwa sejak pertama kali diperkenalkan oleh Belanda pada 16 Juni 1925, radio ini adalah untuk kepentingan kolonialisme mereka. Dan saya rasa pada masa pendudukan Jepang juga demikian sih. Penggunaan radio ini tidak bisa diakses secara umum oleh masyarakat luas gitu. Dan kalau kita bandingkan zaman sekarang, kita sudah bisa mengakses radio secara bebas melalui HP kita tanpa harus ribet membeli radio dengan antenanya yang menurut saya cukup lucu. Dan untuk komputer sendiri sih awal penggunaannya itu sekitar tahun 1967 di Indonesia. Meskipun pada awalnya memang hanya untuk instansi-instansi pemerintah. Dan kemudian dirasakan bahwa manfaat komputer ini sangat penting sehingga kemudian semakin dikembangkan bagaimana pemanfaatannya hingga kemudian munculnya WiFi yang sangat mendukung kelancaran akses komputer itu sendiri. Khusus untuk transportasi sih saya rasa juga berkaitan dengan pihak kolonial Belanda ya, di mana mereka mendirikan kereta api Hindia Belanda yang pertama itu bisa menghubungkan antara desa Kamijen dengan desa Temanggung, yaitu Semarang, Jawa Tengah. Tak ketinggalan juga dengan transportasi laut, di mana PT PAL yang kita kenal pernah ada di Indonesia itu merupakan rintisan oleh pihak kolonial di awalnya ketika mereka menjajah Indonesia. Saya rasa sih kalau untuk transportasi udara itu sejak awal kemerdekaan sudah mulai dikembangkan, khususnya ketika PT Industri Pesawat Terbang Indonesia itu atau yang dikenal dengan IPTN, direktur utamanya dipegang oleh Presiden B.J. Habibie. Di situ sangat gencar bagaimana pengembangan industri pesawat terbang di Indonesia. Oh, begitu. Terima kasih ya atas penjelasan kamu. Saya juga sudah paham dengan materi yang kamu jelaskan tadi. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita istirahat. Good night, have a nice dream.